Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah kehidupan yang dirahmati Allah, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang tidak pernah sia-sia. Setiap langkah sekecil apapun akan selalu bernilai di sisinya. Namun, di tengah jalan, banyak yang terjebak dalam pandangan dunia bahwa hijrah harus sempurna, bahwa kita tak layak melangkah bila belum suci. Padahal, hijrah bukan tentang siapa yang lebih baik hari ini, tapi siapa yang terus berjuang menjadi lebih baik esok hari. Video ini adalah pengingat bahwa hijrah itu bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang tidak menyerah. Mari kita duduk sejenak, menenangkan hati dan merenungi makna hijrah dalam terang cahaya Islam. Hijrah itu proses, bukan sempurna. Ketika hijrah dihalangi standar sempurna, seringkali ketika seseorang mulai berjalan menuju kebaikan, muncul suara-suara yang melemahkan. Kok hijrah tapi masih begini? Ngaku berubah tapi masih suka salah juga. Tanpa sadar, banyak dari kita meletakkan standar yang terlalu tinggi pada mereka yang sedang berusaha membahkan pada diri kita sendiri. Padahal hijrah bukan soal tiba-tiba menjadi sempurna, tapi tentang kemauan untuk berubah sedikit demi sedikit meski dengan jatuh bangun. Pernahkah engkau merasa ingin berubah, tapi langkahmu tertahan oleh omongan orang? Pernahkah hatimu berbisik, aku ingin lebih dekat kepada Allah? Namun tiba-tiba suara lain masuk, tapi kamu siapa? Kamu belum pantas. Disinilah kita mulai. Di titik ketika semangat untuk hijrah seringkali tidak mati karena godaan, tapi karena penilaian. Bukan karena syahwat, tapi karena standar sempurna yang dibentuk oleh manusia. Padahal hijrah itu bukan tentang sempurna, tapi tentang keberanian untuk memulai hijrah dan luka yang tidak terlihat. Banyak yang hijrah bukan karena hidupnya baik-baik saja, tapi justru karena hidupnya porak-poranda, karena dosa sudah terlalu lama menyesakan, karena luka sudah terlalu lama menganga. Hijrah itu bukan keputusan yang ringan. Ia lahir dari benturan demi benturan di dalam dada. Dan saat seseorang memutuskan untuk hijrah, sebenarnya dia sedang berkata pada dunia, aku lelah dengan maksiat, aku rindu dengan Allah. Namun luka itu seringkali dibalas dengan cemoohan. Saat seseorang mulai mengenakan jilbab, langsung dihujani komentar, baru berhijrah sudah sok suci. Saat seorang laki-laki meninggalkan musik, meninggalkan gaya hidup bebas, dia dikata pencitraan. Padahal mereka sedang belajar berjalan, baru saja berdiri, tapi langsung dipaksa berlari. Sahabat hikmah kehidupan, bukankah kita juga pernah jatuh? Pernah berbuat dosa? Apa kita ingin saat ingin kembali pada Allah malah dijatuhkan oleh saudara sendiri? Kadang manusia membuat standar sendiri tentang hijrah harus langsung sempurna, harus langsung konsisten, harus langsung total. Padahal Rasulullah SAW membimbing para sahabat dengan bertahap-tahap. Dari akidah ke akhlak, baru syariat secara menyeluruh. Allah pun menyampaikan wahyunya tidak sekaligus, tapi selama 23 tahun. Hijrah itu proses. Tapi manusia kadang ingin segalanya instan. Seolah perubahan batin bisa diukur hanya dari pakaian. Seolah niat suci bisa dirusak hanya karena tergelincir sekali. Hijrah bukan jalan tol. Ia jalan panjang, berliku, penuh ujian. Dan siapapun yang berada di atas jalan itu layak dihargai, layak didoakan, bukan dijatuhkan. Mengapa banyak orang akhirnya menyerah? Banyak yang memulai hijrah dengan semangat, tapi mundur pelan-pelan. Bukan karena tidak mau berubah, tapi karena tidak kuat menanggung beban ekspektasi. Karena ketika mereka jatuh, mereka tidak dibantu, tapi dihakimi. Katanya sudah hijrah kok masih begitu? Baru beberapa hari berubah, gayanya sudah so alim. Sahabat hikmah kehidupan. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memudahkan, bukan mempersulit. Beliau bersabda, permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah kita sudah menjadi pelipur bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah? Ataukah justru menjadi batu yang menghalangi langkah mereka? Refleksi diri. Jangan jadi penghalang jalan hijrah. Sebelum kita menilai hijrah orang lain, tanya dulu pada diri sendiri. Apa aku sudah benar-benar ikhlas dalam berhijrah?
Apakah aku berhijrah karena Allah atau karena ingin dilihat baik oleh manusia? Apakah aku mendukung saudara-saudaraku yang ingin berubah atau justru membuat mereka ragu? Hijrah itu tidak mudah, tapi akan makin kalau kita saling menjatuhkan. Padahal tugas kita bukan menghakimi, tapi menemani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjauhi para pendosa. Beliau merangkul mereka dengan kasih sayang. Kita seharusnya meneladani akhlak beliau, bukan membuat orang takut kepada Islam hanya karena sikap kita yang keras. Hijrah itu proses panjang, dan setiap proses harus dihargai. Satu langkah hari ini bisa jadi lebih mulia daripada 1000 niat yang tak pernah diwujudkan. Karena Allah tidak menilai hasilnya, tapi menilai usahamu. Sahabat hikmah kehidupan, ada satu hal yang sering kita lupakan dalam perjalanan hijrah. Bahwa kita ini manusia, bukan malaikat. Kita diciptakan dengan kelemahan, dengan kekurangan, dengan potensi jatuh dan tergelincir. Namun justru di sanalah rahmat Allah bekerja. Bukan ketika kita sempurna, tapi ketika kita mau kembali setiap kali jatuh. Allah tidak menuntut kesempurnaan. Yang Allah lihat adalah proses. Dan proses itu adalah bukti cinta kita kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa? Karena konsistensi adalah tanda kejujuran. Karena proses yang berkelanjutan menunjukkan ketulusan. Allah tidak menilai besarnya amalanmu hari ini saja, tapi apakah kamu tetap beristiqomah meski dalam keadaan berat? Satu ayat Al-Quran yang kamu baca setiap hari dengan ikhlas bisa lebih berat di timbangan amal daripada hafalan 1 juz yang hanya untuk pamer. Kita ini makhluk proses, maka jangan rendahkan perjalananmu hanya karena kamu belum sehebat orang lain. Dan jangan remehkan langkah kecilmu, karena bisa jadi itu lebih dicintai Allah daripada langkah besar yang penuh riya. Proses itu bukti kesungguhan. Ketika seseorang jatuh lalu bangkit, kemudian jatuh lagi, dan bangkit lagi, maka disitulah tampak cintanya kepada Allah. Karena kalau tidak cinta, dia tidak akan mau kembali. Kalau tidak rindu, dia tidak akan terus mencoba. Sahabat hikmah kehidupan, kadang kita merasa malu pada Allah karena terlalu sering mengulang dosa. Tapi justru rasa malu itu adalah tanda iman. Karena yang benar-benar keras hatinya adalah yang berdosa lalu merasa biasa. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang kembali kepada Allah setelah berbuat dosa lebih dicintai Allah daripada orang yang merasa tidak pernah bersalah tapi tidak pernah merendahkan diri di hadapannya. Kisah-kisah mereka yang berproses. Mari kita lihat mereka yang Allah muliakan tapi pernah jatuh dalam hidupnya. Nabi Yunus alaihi salam. Beliau pernah pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Lalu berada dalam perut ikan, dalam kegelapan laut dan kesendirian yang mencekam. Namun beliau berdoa mohon ampun. La ilaha anta, subhanaka inni qultu minaz zalimin. Dan Allah angkat beliau kembali. Diangkat derajatnya dan disebut dalam Al-Quran. Sahabat Nabi yang pernah terjatuh. Ada sahabat yang pernah minum khamar beberapa kali dan dihukum. Sebagian sahabat mencelanya. Tapi Rasulullah berkata, jangan kamu cela dia, karena aku tahu dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan orang yang jatuh tapi terus bangkit, masih bisa dicintai Allah dan Rasul-Nya. Maka, siapa kita yang merasa tidak pantas hanya karena belum bisa sempurna? Jangan meremehkan langkahmu. Sahabat hikmah kehidupan, terkadang setan menggoda bukan dengan maksiat, tapi dengan bisikan. Apa gunanya kamu sholat kalau masih banyak dosa? Apa gunanya kamu berhijrah kalau masih sering gagal? Padahal, justru karena banyak dosa, kita harus sholat. Justru karena sering gagal, kita harus terus hijrah. Kalau bukan karena Allah yang menutup aib kita, mungkin tak ada yang memandang kita baik hari ini. Jangan pernah menunda kebaikan hanya karena belum bisa total. Karena satu kebaikan yang terus dijaga bisa menuntun pada kebaikan lainnya. Langkah kecil hari ini bisa membawa pada ketenangan yang selama ini kamu cari.
Proses itu membentuk hati. Allah tidak buru-buru membentuk kita. Dia tahu hati manusia butuh waktu, butuh dididik dengan sabar, butuh dibersihkan berkali-kali, seperti emas yang dilebur dari kotorannya. Sahabat hikmah kehidupan, setiap ujian, setiap godaan yang kamu tahan itu bagian dari prosesmu, dan Allah sedang melihatnya. Bahkan air mata yang jatuh saat kamu merasa gagal bisa jadi lebih berharga dari amal yang tampak besar tapi kosong dari keikhlasan. Dan kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kuatkan hati ini untuk terus dalam jalan-Mu, meski langkah kami masih tertatih dan iman kami belum stabil." Sahabat hikmah kehidupan, kalau hari ini kamu masih berproses, itu tandanya kamu belum menyerah. Dan selama kamu belum menyerah, berarti Allah masih membuka jalannya untukmu. Teruslah berjalan, teruslah kembali, walau jatuh berkali-kali, karena Allah mencintai hamba yang terus mengetuk pintunya. Jangan pernah meremehkan proses siapapun. Sahabat hikmah kehidupan, pernahkah kita menilai seseorang dari tampilan luarnya? Pernahkah kita menganggap rendah seseorang karena belum berubah total? Atau merasa diri lebih baik hanya karena lebih dulu mengenal agama? Padahal kita tidak pernah tahu isi hati seseorang. Kita tidak pernah tahu bisa jadi orang yang hari ini masih merangkak akan lebih mulia daripada kita yang sudah berdiri. Jangan pernah mengukur keimanan seseorang. Benar, penampilan adalah cermin niat, tapi tidak semua orang bisa langsung berubah secara fisik. Ada yang butuh waktu, ada yang sedang menyembuhkan luka, ada yang pelan-pelan sedang memaksa diri untuk taat walau masih tergoda maksiat. Allah melihat hati, bukan hanya pakaian. Allah menilai ketulusan, bukan hanya lisan. Seorang yang berjilbab bisa tetap berjuang dengan iman, dan seorang yang belum berhijab bisa jadi sedang menuju jalan Allah dengan langkah tersembunyi. Seperti kisah reflektif berikut. Ada seorang perempuan yang belum mengenakan hijab, tapi setiap malam menangis dalam tahajud, memohon hidayah. Dan ada pula yang telah berpakaian syar'i, tapi masih menyimpan rasa sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Maka, siapakah yang lebih dekat kepada Allah? Meremehkan sama dengan merusak cahaya hidayah orang lain. Sahabat hikmah kehidupan, satu kalimat sinis bisa mematikan semangat seseorang untuk berubah. Satu komentar tajam bisa menghancurkan tekad yang baru tumbuh. Baru ngaji sudah sok suci, baru hijrah langsung ceramah, kayak kamu paling bener aja. Kita tidak tahu betapa kerasnya seseorang menahan diri dari dosa. Kita tidak tahu betapa beratnya mereka melawan nafsu. Dan ketika tidak meremehkan, kita telah mencederai perjuangan itu. Seperti kutipan ulama, Ibnu Adzaillah berkata, "Jangan kamu remehkan siapapun yang berjalan menuju Allah meski lambat langkahnya. Bisa jadi dia lebih dicintai Allah daripada kamu yang merasa cepat tapi tidak ikhlas." Hidayah itu misteri. Ada seorang pemuda dulunya pecandu narkoba. Hidupnya gelap, berkali-kali keluar masuk penjara. Lalu Allah sentuh hatinya. Pelan-pelan ia berubah, mulai ikut kajian, mulai tinggalkan teman lama. Orang-orang mencibir, pencitraan pasti nanti balik lagi. Tapi ternyata dia istiqomah. Sekarang dia membimbing banyak orang menuju Allah. Dan ada pula yang dari luar terlihat alim, tapi ternyata hatinya penuh ria. Allah tutup aibnya hari ini, tapi siapa tahu akhirnya hidayah adalah hak prerogatif Allah. Siapapun bisa berubah, dan siapapun bisa tergelincir. Jadi, jangan pernah merasa aman dari maksiat, dan jangan pernah mencela yang sedang berproses. Setiap orang punya jalan sendiri. Hijrah bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling ikhlas. Karena setiap orang diberi ujian yang berbeda. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan nafsu, ada yang diuji dengan masa lalu. Maka tugas kita bukan menghakimi. Tugas kita adalah menemani, menjadi penguat di tengah lelahnya perjalanan iman, menjadi pelindung dari tajamnya lisan sesama. Tanya diri sendiri, apakah aku pernah membuat orang menjauh dari agama karena komentar atau sikapku? Apakah aku menjadi penyejuk dalam lingkaran hijrah atau justru menjadi penghalang? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis pertama Riyadhus Shalihin, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang
akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika niat kita adalah Allah, maka sekalipun orang lain tidak tahu, tidak lihat, tidak puji, kita tetap tenang karena kita tahu Allah Maha melihat. Sahabat hikmah kehidupan, kalau niat kita salah maka hijrah akan melelahkan. Tapi jika niat kita benar, maka setiap langkah, bahkan air mata perjuangan kita akan menjadi pahala di sisi Allah. Bahaya hijrah karena ingin diakui. Kadang kita tidak sadar, kita ingin tampil baik bukan karena Allah, tapi karena ingin dianggap beriman. Kita memposting kebaikan bukan untuk menebar manfaat, tapi untuk dipuji. Padahal ria adalah penyakit hati yang halus dan sangat berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. Allah akan berkata kepada mereka di hari kiamat, pergilah kepada orang-orang yang dulu kalian pamerkan amal kepada mereka. Lihat, apakah mereka bisa memberi kalian balasan?" Sahabat hikmah kehidupan, berhati-hatilah. Jangan sampai hijrah kita berubah arah dari Allah ke manusia. Karena jika kita kejar wajah manusia, kita akan lelah. Tapi jika kita cari wajah Allah, kita akan tenang walau dijauhi dunia. Ketika hijrah diuji dengan kekecewaan, sahabat hikmah kehidupan, tak jarang di tengah hijrah, kita bertemu dengan ujian. Ditinggalkan teman, dikhianati sesama pejuang, difitnah, dicibir, bahkan dijatuhkan oleh orang yang katanya juga berhijrah. Lalu hati bertanya, kenapa harus begini ya Allah? Bukankah aku sudah mencoba dekat denganmu? Tapi justru disitulah Allah ingin melihat, apakah engkau masih tetap melangkah walau tanpa dukungan manusia? Apakah engkau tetap istiqomah meski tidak dianggap? Hijrah bukan tentang jalan yang selalu mulus, tapi tentang siapa yang masih berdiri ketika semua pergi, dan siapa yang tetap sujud saat dunia mulai mengejek. Dan bagaimana kita tahu hijrah kita karena Allah? Pertama, kita tetap semangat beribadah meski tidak dilihat siapa-siapa. Kedua, kita tidak merasa lebih suci dari orang lain. Ketiga, kita sabar saat diuji dan tidak cepat kecewa. Keempat, kita tidak cari panggung, tapi tetap ingin tersembunyi dalam kebaikan. Hijrah karena Allah terasa tenang, tidak sibuk membandingkan diri, karena kita tahu yang kita kejar adalah ridho, bukan tepuk tangan. Dan kita berdoa, ya Allah, jika dalam langkahku ada ria, luruskanlah niatku. Jika dalam hijrahku ada dunia, bersihkanlah hatiku, karena aku hanya ingin kembali kepadamu dengan hati yang selamat. Allah itu tujuan, bukan cadangan. Ada orang yang hijrahnya bergantung pada kondisi. Kalau ramai, dia semangat. Kalau sendiri, dia mundur. Kalau disukai, dia bertahan. Kalau dibenci, dia tinggalkan semua. Padahal, hijrah yang benar adalah ketika kita tetap melangkah. Meski hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang melihat, dan hanya Allah yang menyambut. Allah bukan cadangan. Allah adalah tujuan. Dan jika kita sampai, maka kita sudah menang, meski seluruh dunia menolak kita. Sahabat hikmah kehidupan, hijrah itu bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus melangkah menuju Allah tanpa lelah. Dan ketika kita menjadikan Allah sebagai tujuan, hati akan tenang, walau dunia bising. Langkah akan ringan, walau ujian berat. Sahabat hikmah kehidupan, setelah hijrah pertanyaannya adalah, sekarang harus bagaimana? Karena hijrah bukan tujuan akhir. Hijrah justru awal dari perjalanan panjang menuju Allah. Dan tanpa arah yang jelas, hijrah bisa jadi berhenti di tengah jalan. Karena hijrah tanpa koneksi rohani hanya jadi rutinitas kosong. Mulailah dari yang sederhana. Jaga sholat 5 waktu, terutama di awal waktu. Tambah doa dan zikir harian meski singkat. Luangkan waktu untuk tahajud meski hanya seminggu sekali. Baca Al-Quran meski 1 ayat per hari, tapi pahami maknanya. Kita tidak bisa bertahan dalam hijrah hanya dengan semangat. Kita butuh kekuatan dari Allah, dan kekuatan itu hanya datang dari ibadah yang konsisten, bukan sekadar sesekali. Karena iman itu naik turun, dan lingkungan yang buruk bisa menarik kita mundur pelan-pelan tanpa terasa. Langkah sederhana, gabung ke komunitas kajian atau grup Islami online ataupun offline. Batasi interaksi yang merusak niat dan ketenangan hati. Cari sahabat yang mau saling menasehati dalam kebaikan. Teman yang baik itu cermin. Jika engkau salah, dia akan mengingatkan, bukan mentertawakan. Jika lingkunganmu membuatmu jauh dari Allah, maka itu bukan tempat yang tepat untukmu.
Hijrah itu butuh support system, bukan hanya semangat pribadi. Belajar agama dengan benar, jangan hanya ikut tren. Banyak orang hijrah karena semangat, tapi tidak dibimbing ilmu. Akhirnya, mudah goyah, gampang tersinggung, cepat marah jika diuji. Langkah praktis untuk memulai, mulai dari ilmu dasar. Tauhid, wudu, sholat, akhlak. Pilih ustadz-ustadzah yang dikenal amanah dan tidak keras dalam menyampaikan. Jadikan belajar agama sebagai kebutuhan, bukan formalitas. Dengan ilmu hijrah kita akan tenang, karena kita tahu mana yang prioritas, mana yang bisa pelan-pelan. Jaga hati agar tetap lembut dan rendah. Setelah hijrah, kadang muncul rasa lelah bahkan ingin menyerah. Tapi ingat, Allah melihat usaha kita, bukan kesempurnaan kita. Sering muhasabah diri, mengevaluasi hati setiap malam. Hindari membandingkan hijrahmu dengan orang lain. Ingat selalu bahwa Allah Maha Pengampun, bukan Maha Penghakim. Jangan berhenti hanya karena kamu pernah jatuh. Yang penting bangkit lagi. Allah tak pernah bosan menerima taubat hambanya. Dan yang paling penting, niatkan untuk istiqomah sampai akhir hayat. Hijrah bukan proyek semusim, tapi perjalanan seumur hidup. Maka tanamkan dalam hati, ya Allah, aku ingin mati dalam keadaan mencintaimu. Perbanyak berdoa agar diberi keteguhan hati. Ingat kematian setiap hari sebagai pengingat arah. Jadikan Allah sebagai sahabat terdekat, tempat curhat, tempat kembali. Sahabat hikmah kehidupan, setelah hijrah jangan berhenti. Jangan hanya puas dengan perubahan awal, karena Allah mencintai hamba yang terus melangkah meski perlahan, asal tidak menyerah. Ingat, yang Allah nilai bukan hanya seberapa besar perubahan kita, tapi seberapa ikhlas dan sabarnya kita menjaga perubahan itu. Sahabat hikmah kehidupan, dari awal kita sudah bicara tentang hijrah, bukan tentang gaya hidup, bukan tentang penampilan, tapi tentang hati yang ingin kembali kepada Allah. Kita sudah bahas bagaimana hijrah itu bukan tiba-tiba, bukan langsung putih dari hitam, tapi melalui jalan yang panjang, jalan yang kadang naik, kadang turun, kadang semangat, kadang ragu, kadang menangis, kadang jatuh. Dan itulah proses. Allah tidak menuntut kita sempurna. Allah tahu kita lemah. Yang Allah mintai adalah kejujuran dan kesungguhan. Al-Quran At-Tahrim ayat 8, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha. Karena taubat bukan tentang bersih selamanya, tapi tentang kembali setiap kali kita terjatuh. Hijrah bukan berarti kamu tidak akan salah, tapi ketika kamu salah, kamu cepat kembali, karena kamu tahu tempat pulangmu adalah Allah. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah aku beriman, lalu istiqamahlah. Hadis riwayat Muslim. Istiqamah artinya terus melangkah, walau berat, terus berusaha, jaga iman, walau boyah, terus jaga sholat walau hati sedang kacau. Istiqamah itu lebih berat daripada memulai hijrah. Tapi di balik beratnya istiqamah, ada cinta Allah yang luar biasa. Allah mencintai orang yang tetap teguh meski hanya dengan amal kecil tapi terus menerus. Kadang setelah hijrah kita merasa harus sempurna. Kalau salah sedikit langsung merasa gagal, langsung putus asa, merasa tidak pantas lagi. Padahal sahabat, Allah lebih lembut daripada penilaianmu pada dirimu sendiri. Allah tidak melihat kesalahanmu sebanyak apa, tapi melihat seberapa sering kamu ingin memperbaiki diri. Kalau kamu jatuh, segera minta ampun dan mulai lagi. Kalau kamu lelah, berhenti sejenak untuk muhasabah, bukan menyerah. Jangan terlalu menghakimi diri. Cintailah dirimu yang sedang belajar taat. Sahabat hikmah kehidupan, kita tidak tahu kapan ajal datang, tapi kita bisa memilih bagaimana kita ingin dijemput. Apakah dalam keadaan lalai, atau dalam keadaan sedang menuju Allah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan mencintaimu, dan engkau pun mencintaiku. Karena ujung dari hijrah bukan pujian manusia, tapi husnul khatimah. Sahabat hikmah kehidupan, hijrah itu proses, bukan satu malam, bukan satu postingan, bukan satu penampilan. Hijrah adalah perjalanan dari hati yang penuh dosa menuju hati yang ingin bersih. Dari hidup yang penuh kelalaian menuju hidup yang penuh kesadaran. Jika hari ini kamu sedang berjuang, tetaplah berjuang. Karena Allah melihat setiap air matamu, setiap letihmu, setiap langkah kecilmu yang kamu lakukan deminya. Jangan menunggu sempurna baru mau hijrah. Karena hijrah itulah yang akan menyempurnakanmu sedikit demi sedikit dengan izin Allah. Jangan berhenti, jangan menyerah. Hijrahmu bukan tentang siapa kamu dulu, tapi tentang siapa yang sedang
sedang kamu tuju sekarang. Allah Rob yang maha menerima taubat. Sahabat, kita semua adalah musafir di dunia ini. Tak ada yang benar-benar sempurna dalam hijrahnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Yang terpenting adalah kita terus berjalan, terus memperbaiki diri meski pelan, meski tertatih. Jangan lelah untuk kembali, jangan malu untuk memperbaiki, dan jangan ragu untuk hijrah. Meski berkali-kali jatuh, semoga Allah kuatkan langkah kita, luruskan niat kita, dan terima setiap usaha kita untuk menjadi hamba yang lebih baik. Bagikan video ini jika kamu suka, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Jazakumullahu khairan dan terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.